anak periannya pinakatapi maasi ditagur, melihat anak pinakatapi menyemanakan dalam hati, ya sudah ya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah sangat menyayangi orang tua yang membantu anaknya dalam berbakti kepadanya. Salah satu cara membantu kuitanai lawan anak nang kada menyemanakan hati pian, mendoakan, ya Allah baiki akhlaknya, ya Allah baiki kelakuannya, inya kada maasi lawan ulun kada sangkal, sesungguhnya inya kada maasi lawan ulun, sesungguhnya inya sebenarnya kada maasi lawan perintah pian, karena pian memerintahkan harus maasi lawan ulun. Ujar Allah Ta'ala, ikam nang kaya apa? Ulun ridho, namun ikam ridho, aku ridho. Bukankah keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua? Terkadang sangat sulit untuk melihat anak kita itu maasi lawan kita, tapi orang Tuhan yang bijak, orang Tuhan yang baik bukanlah mengutuk anak, bukanlah menyumpahi anak, apalagi sampai keluar di mulut, ikam lain anakku lagi, aku kada ridho lawan ikam, keluar ikam dari rumah ini. Jangan. Tapi orang tua yang baik, orang tua yang dapat rahmat dari Allah, yang datang di keheningan malam mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rabb, ulun menagur anak, inya kada maasi, ulun kada papa, ulun datang lawan pian saat ini, minta lawan pian berikan keberkahan dan kebaikan dalam dirinya. Aku ujar Allah Ta'ala, terserah ikam aja, mun ikam ridho aku ridho, mun ikam murka aku pun murka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan dan murkanya Allah tergantung keridhaan dan kemurkaan orang tua. Ujar kita, ulun ridho lawan inya, jangan sengsarakan inya, jangan binasakan inya, bahagiakan inya dunia wal akhirah. Maka orang tua semacam ini orang tua yang sangat luar biasa, dan anaknya pun nantinya akan bahagia di masa yang akan datang. Kadang-kadang sudah begini, berdiam di perumahan, berdiam di komplek, berdiam di sebuah perumahan yang elit, kuitan kita di kampung dijingok, lihat toples gula sidin, lihati toples uyah sidin, lihati wadah baras sidin. Jangan dilihatakan seorang makam makan kalangkangan tetawa, kuitan makam karak tia karak nang dimakan karak nasi, tung kada karak bumi. Apabila seorang anak memberi lawan kuitan, insya Allah yakin pemberian kita terhadap orang tua ada harapan membuat kita miskin. Tapi mun kita maengkenakan harta kita lawan kuitan, lihatlah hidup melarat. Seminggu ada gajihan parennya akhir bulan, sisipakan sedikit nabah nama ulun kada banyak seini ja, doakan mudahan parajakian jasidin ma'aikam dahan mudahan nikam kabul hajat nakai tu doa kuitan. Ujar Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, ujar sidin, doa orang tua lebih dahsyat daripada doa 70 wali yang berpangkat kutub. Nang masih bisi kuitan ini malam Jumat malam ini tuh kan pentol sidin, kada katuju guru pentolnya martabak, kada katuju jua sidin aja terang bulan, kada katuju jua sidin aja ikam nang kada berduit kerja sidin bang nang kada katuju. Ketahuilah, anak yang bakti kepada kedua orang tua akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah orang tersebut akan diberikan umur yang panjang penuh dengan keberkahan. Ini kita setiap saat kita mencari barokah. Bahkan ketika hendak makan pun mencari barokah, karena berkah ini dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, habbah idza barakal maula tulaggil hubub. Sebiji kalau sudah diberikan keberkahan oleh Allah, sedikit kalau diberikan keberkahan oleh Allah, itu seperti sesuatu yang sangat banyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang bakti kepada kedua orang tua, yang pertama adalah orang tersebut diberikan umur panjang yang penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua, anak yang bakti kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan jodohnya.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah anak yang bakti kepada kedua orang tua. Anak tersebut di samping umurnya panjang penuh dengan keberkahan, mendapat jodoh, kemudian anak tersebut kelak akan mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena Allah ingin membalas kebaikannya kepada orang tuanya melalui zuriatnya agar dia merasakan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Karena keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua. Murkanya Allah terdapat di dalam murkanya orang tua. Na'udzubillah. Nangaran kasih sayang kuitan biar ganal nang kaya paja anak tetap disayangi sidin. Beda kadang lawan anak, amun sudah berkeluarga kadang-kadang kada ingat lagi lawan jasa kuitan. Jangan. Biar nang kaya apa aja, biar nang kaya apapun kita, jangan pernah ada ingat lawan jasa kuitan. Nah, apabila ada sudah di suatu zaman atau di suatu masa seorang anak memperbudak kuitannya, maksud memperbudak apa? Ya besesuruh tadi. Kuitannya nang baharaguan, kuitannya nang begawi, kuitannya nang mencari duit, kuitannya nang apa ngarannya membantuinya, bahkan nang banget lagi anak menggaji kuitan jadi pembantu di rumah. Alhamdulillah. Orang yang bakti kepada kedua orang tua akan disegerakan balasannya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Sehingga Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, anak yang bakti kepada orang tua, maka orang tersebut birru abaakum tabirrukum abnaakum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal bakti kepada kalian. Ulama mengambil dari hadis tersebut itu adalah kabar gembira dari Nabi Muhammad bagi anak yang bakti kepada orang tua. Yang pertama, kabar gembira dari Nabi Muhammad, orang tersebut bakal panjang umurnya. Yang kedua, dia bakal menemukan jodohnya. Dan yang ketiga, dia bakal menemukan dan dia akan mendapatkan keturunan. Agar dia merasakan bagaimana kebahagiaan orang tuanya ketika dia bakti kepada orang tuanya. Dan dia akan merasakan itu nantinya daripada anak-anak dan keturunannya. Itu dirasakan. Dan apa yang dirasakan oleh Allah di dunia itu tidak sebanding, masih sedikit dari yang disimpan oleh Allah nantinya di negeri akhirat. Sebenarnya ketika anak beizin lawan kuitan itu nang diharapkan sebuting aja doa dan restu. Jangan beranggapan ikam anak nang masih bisi kuitan, mantang-mantang pemikiran ikam bagus, mantang-mantang pemikiran ikam parianita bagus pada kuitan karena ikam terpelajar lalu hendak apa-apa kada bepadah lawan kuitan. Jangan. Kita bepadah lawan kuitan itu nang kita harap ridho sidin. Amun sidin ridho, Allah ridho, iya urusan tu lancar. Nah itu. Nah, kuitan pulang sadar bahwasanya anak ini punya pemikiran. Anak ini punya persepsi. Ketika anak punya pemikiran dan inya mempunyai alasan yang bagus, tetap beri pandangan lawan inya. Namun orang tua yang bijak dan kasih sayang tetap mendukung penuh apa ujar anak dan mendoakan yang terbaik. Mama ridho nakai, abah ridho nakai dengan keputusan ikam. Jangan pernah malu dengan keadaan orang tua. Kenapa? Karena kesuksesan seorang anak tidak akan pernah lepas dari perjuangan dan doa dari orang tua. Bukan lawan kuitan seorang. Kenapa? Kuitan ulun hirang, kuitan ulun tangannya bujur kasar tangan kuitan pian, tapi dengan tangan inilah membesarkan kita dan dengan tangan inilah membuat kita sukses. Apa disupanakan? Apalagi nang sudah betetel dan lain sebagainya jadi orang besar. Jangan pernah malu memperkenalkan orang tua dengan teman-teman kita, karena kesuksesan kita tidak pernah lepas daripada usaha dan doa mereka. Wahai semua anak-anak, baik putra dan putri, baik lalakian ataupun bebinian, kasihani orang tua kalian. Jangan sampai dikarenakan kalian orang tua kalian masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalian melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Apalagi orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tua yang telah mendahuluinya wafat. Ingat, jangan sampai dipergunakan seluruh apa yang diamanahi oleh Allah di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena setiap kemaksiatan yang Anda lakukan akan dirasakan akibatnya oleh orang tua kalian di dalam kubur.
Bahkan seorang perempuan yang sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya, ketika dia berjalan dengan seseorang yang bukan mahramnya sambil berpegangan tangan, maka orang tuanya disiksa di dalam kubur. Seandainya kalian kasihan dengan orang tua kalian, jangan biarkan itu terjadi. Rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan